dalam doa pembuka. Mari adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami sehingga kami boleh menikmati segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dengan sukacita boleh mempersiapkan hati mereka untuk menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan berkati guru-guru sekolah minggu yang akan melaksanakan pelayanan juga hari ini. Biarlah Tuhan dimuliakan. Kami memperoleh berkat dan kekuatan, penguatan iman melalui persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Kami membuka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik yang di rumah, kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu Senin Selasa. Kakak mengajak adik-adik bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan bersemangat. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap derup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap derup jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap derup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap derup jantungku Yesus segalanya. Ya adik-adik, kita masuk dalam ruang persembahan. Kita memberi persembahan kita di rumah, dan adik-adik mempersiapkan persembahannya. Kita nyanyi satu lagu, Memberilah yang terbaik. Ini persembahanku, ku berikan bukan karena ku banyak harta. Yesus Tuhanku, ini persembahanku, ku berikan karena ku mengasihi-Mu. Yesus Tuhanku, ini persembahanku, ku berikan bukan karena ku banyak harta. Yesus Tuhanku, ini persembahanku, ku berikan karena ku mengasihi-Mu. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau berilah sekarang, Tuhan sudah balaskan, memberkati kau selamanya. Adik-adik, kita masuk dalam doa syukur untuk persembahan kita yang dipimpin oleh Kakak Mega. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kita mau ucap syukur untuk persembahan kita pada sore hari ini. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk berkat anugerah yang Tuhan izinkan untuk kami pada sore hari ini. Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada sore hari ini. Berkati persembahan kami Tuhan, dan semuanya itu mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kau berkati orang tua, anak sekolah minggu kami, usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.
Adik-adik yang di rumah, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyi satu lagu seperti donat. Saya mengajak adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah hatinya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah hatinya. Oke, doa firman Tuhan ini dibawa oleh Kakak Marda. Baik adik-adik yang di rumah, kita persiapkan diri kita untuk dengar cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa dan ikutin Kak Marda dalam doa kita. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan sore ini. Kami akan belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Baik adik-adik yang di rumah, kakak-kakak yang mengambil pelayanan, khususnya juga untuk hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang di rumah, siapkan Alkitabnya. Kita mau dengar cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Yuk, yang kelas sedang, kelas besar, mari kita sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20 ayat 35. Kisah Para Rasul, pasal 20 ayatnya yang ke-35. Sudah dapat? Amin. Anak-anak sekolah minggu harus cepat buka Alkitab ya. Oke, Kak Marda bacakan untuk kita ayatnya yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan ini. Kak Marda mau menyampaikan firman Tuhan tentang menjadi seorang pemberi. Nah, sebelumnya Kak Marda mau tanya dulu nih sama adik-adik yang di rumah. Kalian kalau terima kado atau hadiah seneng nggak? Seperti saat ini. Ada yang seneng nggak kalau dapat hadiah seperti ini? Wih, Kak Marda aja seneng. Apalagi adik-adik. Pasti ada tuh yang kalau lagi misalnya ulang tahun, dapat hadiah, wow pasti senang ya. Atau mungkin ada yang dapat hadiah karena naik kelas dari mama papanya, pasti senang juga dong. Nah, begitu juga kalau misalnya nih pas hari Natal, mungkin ada adik-adik yang pergi di bawah pohon Natal, pergi lihat, ada nggak ya kado untukku disiapkan sama mama papa, ada nggak yang kayak gitu? Ya mungkin ada. Nah adik-adik, menyenangkan kalau kita dapat hadiah itu rasanya bikin hati senang gitu, bikin wajah kita berseri-seri. Nah adik-adikku yang terkasih, nah adik-adik memberi hadiah kepada orang lain juga bisa terasa menyenangkan. Jadi bukan hanya saat kita menerima hadiah kita merasa senang, tapi saat kita memberi hadiah kepada orang lain atau teman kita, itu juga terasa sangat menyenangkan. Mungkin ada nggak di sini adik-adik yang di rumah pernah nggak kasih kado atau hadiah untuk temannya pada saat dia ulang tahun? Mungkin kalian kasih dia hadiah kejutan atau mainan baru, pernah nggak? Mungkin ada yang pernah ya. Nah, di saat kita memberikan hadiah kepada teman kita,
Alangkah senangnya kalau kita melihat wajah senyuman yang ceria dari teman kita karena pemberian kita. Ya kan adik-adik, saat kita melihat teman kita tersenyum karena kita memberi, itu rasanya menyenangkan. Kita sendiri juga merasa bahagia. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, Kak Marda mau kasih sedikit lihatkan video singkat saat kita memberi dan kita melihat senyuman gembira dari teman kita atau orang yang kita berikan sesuatu itu. Lala suka berbagi. Asyiknya bersenda gurau sambil menikmati oleh-oleh dari kakek dan nenek. Makanan kita masih banyak. Bagaimana cara menghabiskannya? Tanya Lala. Kalian tak perlu memakan semuanya, ujar nenek. Benar, sahut Lala. Kita akan membaginya. Raka senang sekali membantu Lala memilah-milah makanan. Untuk tetangga, untuk teman-teman di sekitar rumah. Lezatnya. Ternyata berbagi itu mengasihkan ya. Nah, itu dia adik-adik. Tadi contoh saat kita memberikan sesuatu untuk orang, kita melihat ekspresi bahagia dan senangnya dia. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin adik-adik pernah mendengar gak nih ada perkataan seperti ini, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pernah dengar gak? Mungkin ada yang pernah dengar. Adik-adik tahu gak kalau itu perkataan itu ada di dalam Alkitab seperti tadi yang kita baca di ayat 35 bagian B. Di situ Yesus loh yang mengatakan, Yesus berkata seperti ini, bahwa kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, adik-adik, di saat kita memberi, Allah memakai kita untuk membuat orang lain bahagia. Seperti video tadi yang sudah adik-adik saksikan. Nah, adik-adik, di saat kamu memberi, mungkin kita memberi dengan hadiah. Bukan hanya melalui hadiah kita memberi untuk teman atau orang lain, tapi adik-adik bisa memberi kepada orang lain atau kepada temanmu lewat ucapan baikmu dengan penghiburan, atau kamu bisa memberikan atau berbagi makanan atau pakaian kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Terlebih pada masa pandemi seperti sekarang ini adik-adik, kita tahu atau kita mendengar ada teman atau keluarga kita yang sakit atau sedang atau harus mengalami isolasi mandiri karena kondisi terpapar COVID. Mari adik-adikku yang terkasih, kita memberi dengan sukacita apa yang mereka perlukan. Adik-adikku yang di rumah, saat adik-adik memberi kepada orang lain atau kepada temanmu, itu membuktikan bahwa kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Benar ya? Firman Tuhan bilang, lebih berbahagia kita memberi daripada kita menerima. Baik adik-adikku yang terkasih, demikian firman Tuhan singkat kita untuk sore hari ini. Kiranya adik-adik boleh mengerti firman Tuhan ini dan kita makin dikuatkan dan kita boleh menjadi seorang pemberi karena kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Baik adik-adik, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini dan kita juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada kesempatan ini kami boleh selesai mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa karena Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi seorang pemberi. Karena kami sungguh mengasihi Yesus. Tuhan tolong kami untuk bisa melakukannya kepada teman kami, untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena sore hari ini kami boleh
selesai dalam ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan memberkati juga setiap orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah. Tuhan senantiasa memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Adik-adik semua yang harus belajar dari rumah, beraktivitas dari rumah, Tuhan senantiasa jaga dan pelihara, menjauhkan dari hal-hal yang buruk, menjauhkan dari sakit penyakit yang menular. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati juga setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengambil pelayanan pada sore hari ini. Percaya Tuhan akan terus memberkati kami, memampukan kami untuk pelayanan selanjutnya. Ini syukur kami Bapa dan doa kami, dan kami tutup ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, adik-adik yang di rumah, tetap semangat dong. Ya, Kak Marda mau sampaikan, kita sudah selesai ibadah kita. Kak Marda mau ingatkan kita selalu, adik-adik tetap ada di rumah, belajar dari rumah, dan bermain bersama-sama keluarga dan teman-teman dari rumah. Dan ingat, selalu setia membaca Alkitab kalian dan juga berdoa supaya kondisi pandemi kita oleh karena COVID-19 ini boleh dipulihkan Tuhan. Adik-adik, bila kalian juga harus keluar rumah atau mengikuti orang tua, ingat selalu bawa masker dan maskernya dipakai, ya. Jangan lupa. Yang kedua, ingat apalagi selalu rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga, ingat jaga jarak dengan orang lain bila kalian harus bertemu dengan orang lain. Baik, adik-adikku yang terkasih, tetap jaga kesehatan diri kalian dan keluarga kalian. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Dah.